Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah perpindahan panas. Kali ini kita masuk ke pertemuan ke-8 yang membahas tentang alat penukar panas. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti ya. Saya mulai. Ini alat penukar panas ini atau sering disebut heat exchanger. Ini Anda bisa lebih rinci baca di handbook atau di buku-buku perpindahan panas ya, bisa di Karen, bisa di Colson volume 6 atau Gavin Toller. Nah, hari ini akan saya bahas tentang HE yang banyak dipakai di industri kimia dan industri sejenisnya ya. Industri kimia dan sejenisnya yaitu jenis cell and tube heat exchanger yang sering dipakai, paling sering dipakai di industri kimia dan beberapa industri sejenis. Nah, kalau tipe yang paling sederhana dari HE ya, heat exchanger adalah tipe double pipe ya, pipa double. Tapi akan saya bahas untuk materi yang pertemuan ini cell and tube ya. Nah, cell and tube heat exchanger ini merupakan tipe yang paling umum dipakai sebagai alat penukar panas ya di industri kimia maupun industri sejenisnya karena punya kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, konfigurasinya itu memberikan luas transfer panas yang paling besar dalam suatu volume yang kecil ya. Jadi dalam volume yang kecil tapi luas transfernya besar ya karena di situ ada sel dan ada pipa-pipa. Kemudian ada good, yang kedua adalah good mechanical layout. Good mechanical layout itu bentuk ya, shape for a good shape for pressure operation. Jadi bentuk yang bagus untuk tekanan operasi yang tinggi itu bagus gitu ya. Mechanical layout-nya bagus. Kemudian yang ketiga, uses well established fabrication technique. Jadi menggunakan teknik fabrikasi yang sudah mapan. Kemudian can be constructed from a wide range of material, dapat dikonstruksi menggunakan bahan yang cukup luas gitu ya. Kemudian easily cleaned, mudah dibersihkan. Kemudian well established design procedures. Jadi prosedur rancangannya juga sudah mapan. Nah, pada dasarnya cell and tube heat exchanger ini terdiri dari serangkaian pipa-pipa yang ditempatkan di sebuah silinder, di sebuah sel yang bentuknya silinder. Jadi ada sebuah sel yang di dalamnya ada banyak pipa-pipa ya, ada banyak pipa-pipa, satu set, kemudian ditempatkan di dalam sebuah sel. Nah, di situ juga ada baffle-nya. Baffle ini untuk mengatur aliran ya, dan sebagai support dari pipa-pipa itu juga. Nah, bisa kita lihat di gambar 12.2 ya. Jadi ini ada baffle itu penghalang ya. Ini untuk mengatur aliran. Jadi alirannya tidak lurus satu arah saja, jadi dia bisa belok-belok kalau ada penghalangan jadi belok alirannya. Gitu. Kemudian jadi ini ya gambaran sederhana dari sebuah cell and tube heat exchanger. Gambaran sederhananya seperti ini. Lalu nanti bisa Anda baca detail nomor-nomornya itu ya. Nah, di sini udah ada nomenklaturnya, ada cell cover ya, ada floating head cover, ada floating tube plate, dan seterusnya. Jadi bisa Anda baca detail
sendiri. Kemudian cell and tube HE ya, fixed tube ya, HE cell and tube sendiri itu ada macam-macam, ada fixed tube, ada U-tube dan seterusnya. Pipa U maksudnya, ada pipa yang fix ya, ditempatkan tertentu, ada yang pipa U, ada yang floating head, ada yang kepala kepala headnya ya, di selnya itu ada yang floating, mengapung ya. Nah, kalau yang HE fix and tube fixed tube ini ya, cell and tube heat exchanger yang jenisnya fixed tube ini adalah the simplest and cheapest type of cell and tube exchanger. Jadi ini paling sederhana, paling murah gitu ya, seperti di gambar 12.3. Jadi bisa dilihat di gambar 12.3 ya. Ya, ini fixed tube. Kemudian the main disadvantages, nah ini ada juga sih kelemahannya ya, of this type are that the tube bundle cannot be removed for cleaning. Jadi karena pipanya sudah ditempatkan fix ya, jadi tidak bisa diubah-ubah ya, untuk pembersihan gitu. And there is no provision for differential expansion of cell and tube. Nggak ada, dia juga nggak ada ini tempat untuk ekspansi ya, ekspansi. Beda nanti dengan floating head ya. Kemudian, as the cell and tubes will be at different temperature and maybe of different materials, the differential expansion can be considerable, and the use of this type is limited to temperature difference up to about 80 degrees C. Jadi karena dia fix ya, nggak bisa diubah-ubah, maka beda suhunya pun dibatasi gitu ya, hanya sampai maksimal 80 derajat Celcius. Jadi beda suhu antara fluidanya itu kan HE itu yang satu ditempatkan di sel, yang satu ditempatkan di tube ya, untuk aliran fluidanya ya, yang fluida yang mau dipanaskan itu ditempatkan di sel atau di tube gitu, yang pemanasnya di sel atau di tube. Jadi dua suhu yang berbeda supaya terjadi pertukaran panas kan suhunya harus beda. Nah, kalau di cell and tube yang jenis fixed tube ini karena nggak bisa diubah-ubah, maka dia ekspansinya itu nggak bisa besar gitu ya, nggak boleh terjadi perbedaan ekspansi yang cukup besar karena itu bisa merusak HE. Nah, ini dibatasi maksimal 80. Kemudian untuk tekanan, beda tekanan juga hanya up to about 8 bar, hanya dibatasi sampai 8 bar ya. Nah, kemudian in the other types, only one end of the tubes is fixed and the bundle can expand freely. Nah, pada tipe yang lain hanya satu sisi dari pipanya yang fix, tapi sisi lainnya bisa berekspansi dengan bebas. Itu ada tipe lainnya begitu. Nah, kemudian yang cell and tube bentuk pipa U ya, U-tube. Nah, U-tube kayak ya bukan channel yang itu ya. Ini pipa U. Nah, U-tube U bundle type shown in figure 12.4 requires only one tube seat and is cheaper than the floating head types. Kalau pipa U ini masih lebih murah dari cell and tube yang tipe floating head type, kepalanya ngapung gitu ya. Nah, kemudian jadi ini relatif lebih mudah dibersihkan ya fluidanya dibanding dengan yang fixed tube tadi. Kemudian
Okay, which is widely used but is limited in use to relatively clean fluids, as the tube and bundle are difficult to clean. Ya, ini banyak digunakan tetapi terbatas pada penggunaan fluida yang bersih ya. Fluida yang bersih. As the tube and bundle are difficult to clean. Ya, karena pipa dan bandelnya, pipanya itu kan di satu rangkaian ya. Difficult to clean ya. Karena masih ada yang dia tidak floating ya. Kalau pipa U itu tidak floating, jadi tidak mudah dibersihkan. It is also more difficult to replace a tube in this type. Juga sulit untuk mengganti pipa ya pada tipe ini, karena seperti tadi yang fixed tube itu, seperti yang fixed tube ya, juga tidak bisa dipindah-pindah gitu ya. Jadi ini juga sama ya. Tapi ini bentuknya U. Yang ini bentuknya U ya. Kemudian nah ini bentuknya U. Kalau yang tadi kan bentuknya satu garis gitu ya. Nah ini fix, pipanya udah terpasang paten ya, nggak bisa dipindah-pindah. Yang pipa U juga demikian gitu ya. Nah, tetapi yang ini paling murah, pipa U itu ya masih tergolong murah gitu ya. Tapi yang paling murah ya yang fixed tube, cuma tidak bisa dipindah-pindah pipanya gitu ya. Nah, kalau ini pipa U ini juga terpasang ya terpasang seperti itu. It is also more difficult to replace a tube in this type. Juga sulit untuk mengganti ya. Nah, sekarang yang floating head. Yang floating head itu kepalanya ngapung. Kepalanya ngapung seperti gambar 12 ya 12.5, 12.6 ya. Nah, ini 12.5 dan 6. Exchanger with next internal floating head. Jadi ada internal floating head-nya ya. Kemudian seperti di gambar 12.5, 12.6 kita lihat dulu. Ini 12.5. Jadi kepala ini bisa pindah-pindah ya, floating ya, ngapung ya. Kemudian yang 12.6, nah ini juga ini kepalanya ngapung. Jadi kita bisa bedakan dengan yang tadi. Kalau tadi ininya fix ya, nggak bisa. Jadi pipanya juga paten. Yang fix tube juga pipanya paten. Bisa dipindah-pindah ya. Nah, sekarang kita yang belajar yang floating head ini. Ya, tapi kelemahannya ya lebih mahal gitu ya. They are suitable for high temperature differential and as the tubes can be rounded from end to end and the bundle removed, ya bandelnya bisa di remove ya, are easier to clean and can be used for fooling liquid. Jadi ini digunakan untuk cairan yang banyak, bisa agak banyak keraknya ya, banyak kotor, yang lebih kotor daripada yang jenis pakai yang dua jenis tadi ya. Kalau dua jenis tadi itu cairannya harus bersih gitu. Kalau ini kotor juga boleh, bentuk kerak juga boleh, karena alat ini lebih mudah dibersihkan, bisa dipindah-pindah gitu ya. Nah, mudah dibersihkan tetapi jadi lebih mahal gitu ya. The disadvantage of the pull-through design shown in 12.5 is that the clearance between the outermost tubes in the bundle
and the cell must be made greater than in the fixed and U-tube designs to accommodate the floating head planes, allowing fluid to bypass the tube. Jadi dia membutuhkan ruangan yang lebih besar daripada yang tipe pipa fix dan pipa U itu. Tentu saja begitu ya. Jadi ada plus minusnya. Nah, ini kelemahannya, kekurangannya ya dia butuh ruang yang lebih besar ya, butuh clearance, butuh ruang-ruang untuk mengakomodasi ya perbedaan itu, perubahan itu, sehingga jadi volumenya nanti akan lebih besar dan tentu akan jatuhnya jadi lebih mahal gitu. Begitu. Kemudian yang the clamp ring ya, jenis yang clamp ring di gambar 12.6 ya. Untuk split flange design, jadi ini bisa di split ya. Is used to reduce the clearance needed. Jadi ini untuk mengatasinya pakai desain yang clamp ring. Clamp ring ini supaya lebih simple, clearance-nya lebih kecil gitu. Nah, there will always be a danger of leakage occurring from the internal flanges in this floating head design. Nah, ini juga ada bahaya kebocorannya. Jadi kelemahannya juga ada bahaya kebocoran ya dari internal flanges itu di floating head-nya itu. Nah, itu bahayanya. Jadi tetap harus hati-hati juga, dihitung betul kalau dipilih alat ini. Ini internal floating head, kemudian yang external floating head. In the external floating head designs as shown in figure 12.7, the floating head joint is located outside the cell, and the cell is sealed with a sliding gland joint employing a stuffing box. Because of the danger of leaks through the gland, the cell side pressure in this type is usually limited to about 20 bar. And flammable or toxic materials shouldn't be used on the shell side. Jadi karena ini untuk mengatasi yang internal tadi ya, itu kan ada bahaya kebocoran. Nah, untuk mengatasinya itu diletakkan di luar ya, diletakkan di luar sel. Nah, tetapi tetap dibatasi ya, maksimal beda tekanannya itu maksimal 20 bar ya, dan untuk bahan yang mudah terbakar dan bahan beracun itu should not be used on the cell side. Jadi tidak boleh diletakkan di cell side gitu ya, untuk bahan yang mudah terbakar dan bahan beracunnya. Ini gambar 12.7. Nah, seperti ini ya. Ini gambaran pipa-pipanya yang banyak itu ya. Kemudian bagaimana mengatur pipanya? The tubes in an exchanger are usually arranged in a equilateral, triangular, square, or rotated square pattern seperti gambar 12.9. Jadi bagaimana mengatur pipa-pipanya? Pipa-pipanya itu kan satu rangkaian gitu ya, satu rangkaian. Nah, itu juga tidak sembarang menatanya. Dia ditata menurut ada jaraknya itu tertentu, diatur segitiga atau bujur sangkar, atau dia rotated square pattern gitu. Nanti bisa kita lihat di gambar 12.9. Nah, ini ya.
Nanti jarak pengaturan pipa yang di dalam sel itu ya, a bundle of pipes gitu ya. Serangkaian pipanya itu bisa diatur secara segitiga ya. Ini flow-nya, alirannya ya. Jadi ada jarak antar pipa itu ada jarak tertentu ya. Ini di sini di jaraknya PT. Bisa square pitch, nah namanya pitch ya, jarak antar pipa itu namanya pitch. Ada yang square pitch ini, ada yang triangular pitch, ada yang rotated square pitch itu, ya, rotated yang begini. Ya, nanti Anda pilih gitu ya. Nah, the triangular and rotated square patterns give higher heat transfer rates, but at the expense of a higher pressure drop than the square pattern. Ya, jadi dia bisa memberikan higher heat transfer rates, but tetapi pressure drop-nya juga ya tinggi juga. Then the square pattern dibandingkan dengan square pattern. A square or rotated square arrangement is used for heavily fouling fluids. Jadi, where it is necessary to mechanically clean the outside of the tubes. The recommended tube pitch distance between tube center is 1.25 times 1.25 times 1,25 kalinya 1/4 kalinya the tube outside diameter luar. Jadi pitch-nya itu ya, jarak antar pipanya itu adalah 1,25 kali dari diameter pipa luarnya gitu ya. And this will normally be used unless process requirements dictate otherwise. Where a square pattern is used for ease of cleaning, yeah, the recommended minimum clearance between tube is seperempat ya, seperempat inch. Jadi tadi ini ya patokan untuk kapan pakai triangular, kapan pakai square pitch. Ya kalau kita ingin, jadi ini kalau square or rotated square arrangement is used for heavily fouling fluids. Untuk fluida yang fouling ya, faktor keraknya itu heavily berat ya, banyak keraknya. Where it is necessary to mechanically clean the outside of the tube ya, mechanically clean the outside tube. Oke, mudah dibersihkan gitu ya, dibersihkan. Kemudian ini arrangementnya, pengaturannya pipa. Nah, sekarang double pipe HE. Double pipe ini yang paling simple ya. Tadi ya nanti Anda bisa belajar sendiri lebih detail. Jadi di sini pengenalan ya, belum hitung menghitung. Nanti hitung menghitungnya itu di mata kuliah yang di semester berikutnya di perancangan alat proses Anda merancang HE gitu ya. Nah, di sini pengenalan dulu, pengenalan bagaimana sih HE diletakkan di mana nanti kalau pakai fluida bersih atau kotor, dipilih HE yang seperti apa. Nah, Anda bisa memperdalam sendiri ya, baca-baca nanti di textbooknya. Nah, ini saya beri ini saja yang poin-poin utamanya gitu ya. Kemudian yang HE yang paling simpel adalah double pipe ya, double pipe heat exchanger. Dia hanya terdiri dari 2 pipa, yaitu pipa dalam dan luar. Jadi fluidanya harus berbeda suhu ya, yang diletakkan di
di pipa dalam atau di anulus. Anulus itu antara pipa dalam dan luar ya. Nah, one of the simplest and cheapest type of heat exchanger is the concentric pipe arrangement is showing 1269. 12, nah seperti ini ya. Jadi ini pipa dalamnya, kemudian ada pipa luarnya gitu ya. Nah, tentu fluida panas dan dingin tidak bertemu ya, tidak kontak, yang berpindah hanya panasnya saja kalau fluidanya nggak ketemu. This can be made up from standard fittings and is useful where only a small heat transfer area is required. Jadi ini digunakan kalau luas perpindahan panas yang diperlukan itu kecil gitu ya. Nanti kalau kita rancang ya di mata kuliah yang berikutnya, perancangan proses itu, untuk HE itu, untuk HE double pipe itu biasanya kalau kurang dari 100 square feet kita pakai luas ya, luas transfer panas kurang dari 100 square feet kita pakai double pipe. Tapi kalau lebih dari itu kita pakai cell and tube gitu ya. Nah, ini several units are be connected in series to extend their capacity. Jadi ini kan satu gini ya. Ini bisa disambung-sambung. Nah, untuk nanti sampai 100 square feet. Nah, setelah 100 square feet tidak ekonomis lagi kalau pakai double pipe, kita pakai cell and tube kalau luas transfer panasnya di atas 100 square feet. Nah, ini bisa disambung-sambung ya. Satu ini namanya hairpin. Nah, itu nanti tergantung rancangannya. Jadi, some design of double pipes exchanger use inner tubes with longitudinal fins. Ya, jadi some design, jadi ada longitudinal fins. Kemudian luas ya. Correlation for force convective heat transfer in conduits can be used to predict heat transfer coefficient in annulus. Jadi annulusnya itu luas transfernya hitungannya seperti ini. Nah, tapi kita tidak menghitung ya di mata kuliah ini ya. Kita kenalkan nanti detailnya di mata kuliah yang selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.